Halo netizen, ini adalah Toyota Kijang Innova generasi kedua. Nah, ini merupakan yang varian V bensin otomatis tahun 2017. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di Power Auto yang berlokasi di Ocean Park BSD di 275 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya, untuk yang varian V, dia modelnya itu flip key ya, atau jackknife key. Ada dua tombol, lock dan unlock. Cuma bedanya kalau yang varian V, dia sudah immobilizer, sedangkan yang tipe G itu belum. Dan untuk interior dari tipe V ini juga masih sedikit mirip dibandingin varian yang G ya. Jadi joknya itu dia warnanya itu coklat dengan aksen kayak semacam kulit macan gini, walaupun namanya Kijang. Untuk pengaturan jok pengemudi dia masih full manual. Di sini bisa buat naik turunin joknya, terus buat senderan dan buat slidingnya. Oke, sekarang kita masuk aja. Kita tutup dulu. Dan untuk nyalainnya dia masih model yang dicolok ini ya. Kita putar aja dan kita dengerin suara khas dari mesinnya Innova bensin. Khas banget ya suaranya. Oke, kita tutup dulu kacanya. Dan sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Innova generasi kedua, yang sebetulnya juga udah pada familiar pastinya ya. Dan ini tuh benar-benar interior yang mobil keluarga banget gitu ya. Seperti biasa kita akan bahas dari setir. Untuk setirnya dia modelnya itu lumayan bagus gitu ya, walaupun untuk yang varian V dia belum dilapis kulit. Yang udah dilapis kulit waktu itu cuma di varian Q dan Venturer. Untuk tipe G juga pastinya belum ada lapisan kulitnya ya. Pengaturannya juga lengkap dibandingin yang generasi sebelumnya karena dia bisa tilt dan teleskopik. Terus di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, volume, ganti track, ganti mode, voice command, auto tutup telepon. Di tengahnya ada klakson sama airbag. Dan di sebelah kanan ada pengaturan MID yang nggak ada di tipe G ya. Jadi tombol-tombol kursor 4 arah ini mulai ada di tipe V aja. Di belakang setir ada switch lampu utama, fog lamp depan. Terus di sebelah kiri ada pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Untuk instrument clusternya juga yang di varian V ini sedikit berbeda ya dibandingin varian G yang lebih polos. Kalau di varian V ini dia jarumnya itu agak lebih mewah dan fontnya juga lebih mewah, dan MID-nya yang paling kelihatan karena dia menggunakan layar TFT LCD display. Yang di sebelah kiri itu ada tachometer sama temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dengan fuel gauge, dan di MID-nya ini informasinya lengkap sekali. Di paling atas ada temperatur udara luar, gear indicator untuk yang versi transmisi otomatis, dan di paling bawah itu ada odometer, dan ini juga bisa diganti ya. Ada trip A, trip B, dan beratas panel instrumen. Di sini ada konsumsi BBM langsung, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, indikator eco, penghematan konsumsi BBM, dan di pengaturannya kita bisa ganti bahasanya, ada banyak. Ada satuan unit konsumsi BBM, eco indikatornya mau nyala atau mati, terus ada setting tombol ini mau dijadiin fungsinya apa, info mengemudi 1, info mengemudi 2, penghematan eco-nya, dan harga BBM-nya juga bisa kita atur dan balik ke settingan pabrik. Jadi lumayan lengkap konsumsi BBM dan isi MID-nya di Innova ini. Lanjut ke sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan untuk yang varian V dia tuh ada list silver di bagian dashboard atas ya, yang gua aja kadang suka lupa gitu ya kalau dia ada lining silvernya, sedangkan untuk yang varian G itu nggak ada. Dan karena ini yang tipe V pre-improvement 2017-nya, dia belum ada panel kayu di dashboard ya, dia masih kayak panel plastik bertekstur 3D gini, belum boot panel kayak tipe Q. Di bagian sini ada cup holder, di bagian bawah ada indikator alarm, tombol sensor parkir, dan buat nyalain corner sensornya. Ada tuas pembuka kap mesin, tuas pembuka tangki bensin. Di bagian sini juga ada airbag untuk lutut pengemudi. Jadi untuk semua varian kecuali varian paling atas yaitu Q diesel atau Venturer diesel, dia airbagnya ada 3 ya. Ada
pedal yang masih model gantung, dan footrestnya ini lebar banget buat naruh kaki kiri. Di door trim ini full plastik kecuali di bagian sini yang ada panel bludurnya, dan ini motif atau bahan seperti ini udah nggak dipakai ya di Innova yang facelift. Jadi dia kayak kain biasa aja, sedangkan yang versi pre-facelift itu khas banget ya, dia punya door trim atau armrest yang dilapisin bahan bludur yang super halus. Cuma emang efeknya itu dia gampang botak atau gampang kotor gitu ya, harus sering-sering dibersihkan. Di bagian panel sekitar power window, bukan power window, door handle ini juga dia ada plastik warna piano black ya. Kalau yang di tipe G dia warnanya hitam doff biasa, sama di bagian sekitar power window ini dia warnanya silver. Kalau yang di tipe G sama juga, dia hitam doff. Untuk pengaturan spion bisa diatur kacanya dan bisa dilipet secara elektrik juga. Kalau yang tipe G dia nggak bisa dilipet elektrik, ada tombol central lock, window lock, dan auto up down power window-nya cuma di sisi pengemudi aja ya. Kalau di tipe Q atau tipe Venturer itu ada di semua jendela. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada reflektor, ada speaker, dan ada tweeter juga di sini. Lanjut ke bagian atas, sun visor-nya dia ada kaca dan lampunya untuk yang varian V. Terus ada card holder, nggak ada grab handle di sisi pengemudi, tapi seatbeltnya dia bisa diatur naik turun. Spion tengah, manual dimming, dan untuk yang varian V dia ada tempat penyimpanan kacamata yang ada ambient light warna biru seperti ini. Jadi berasa kayak naik Alphard atau Velfire gitu ya, walaupun dia warnanya cuma satu doang, nggak bisa diganti-ganti kayak Alphard. Dan di bagian sini ada lampu baca kanan kirinya. Terus ini untuk mengikut pintu, sama yang ini untuk nyalain semua lampu di interior, baik depan ataupun di belakang ya. Dan ini ya tempat kacamatanya. Kalau yang tipe G dia lebih polos, dia cuma ada lampu baca kanan kiri gini doang. Sun visor sebelah kiri nggak ada card holdernya, tapi ada cermin sama ada lampunya. Di sebelah kiri ada grab handle, seatbelt juga sama bisa naik turun, dan headrestnya pun juga bisa diatur naik turun. Untuk di bagian tengah ada jam digital yang ini masih dipakai sampai sekarang. Ini benar-benar khasnya Toyota banget ya, jam digital yang model layar gimbot gini. Ada tombol hazard, dan untuk yang tipe V dia head unitnya sedikit berbeda. Dia Android yang ukuran layarnya itu sekitar 8 inci. Jadi fiturnya sedikit lebih banyak dibandingin head unitnya yang varian G. Di sini ada jam digital sama kalender. Kita ada web browser juga. Terus ada aplikasi Toyota Move yang entah fungsinya untuk apa. Terus di bagian sini ada sambungan radionya. Ada input CD juga di atas, dan kalau kita masuk ke menu ada voice recognition, USB, iPod, ada Bluetooth juga, AUX, HDMI, dan di bagian sini tuh ada SD card sama USB inputnya, dan ada AUX sama HDMI di sebelah kanannya. Terus di bagian sini juga ada kamera mundur ya. Jadi kalau kita masukin GGR dia ada kamera mundurnya, walaupun ya udah kamera doang, nggak ada garisnya, nggak ada apa-apa. Terus di bagian bawahnya untuk yang varian V ini merupakan Innova termurah dengan AC yang modelnya tuh climate control single zone yang ada mode autonya. Jadi kita pencet auto, kita tinggal pencet atau atur suhu yang kita pilih, dan nanti fan speednya akan menyesuaikan dengan temperaturnya. Terus di bagian sini ada buat ngaktifin AC di baris belakang, mode AC, sirkulasi udara. Di fog depan arah AC bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan juga. Terus ada defogger belakang dan buat off. Untuk paling dinginnya dia 17,5 derajat, dan paling panasnya itu di 32,5 derajat. Jadi udah ada heaternya juga. Oke, kita dinginin lagi. Di bagian bawahnya ada indikator passenger airbag, dan ada mode berkendaranya. Ada mode eco, mode power buat menambah akselerasi atau menambah respons gas ya, dan kalau dua-duanya nggak dipencet dia akan masuk normal mode. Di kiri kanan sini ada tombol kosong. Di bawahnya ada tempat penyimpanan besar yang ada power outletnya. Dan untuk yang bertransmisi otomatis dia tuasnya seperti ini ya. Dia modelnya tuh gated. Dia menggunakan transmisi otomatis, torque converter 6 percepatan, ada mode tiptroniknya juga, kita bisa pilih ke depan naik gigi, ke belakang naik gigi, turun gigi, dan ada juga pilihan manual 5 percepatan. Di sini ada parking brake,
ada satu buah cup holder lagi, dan untuk di tengah untuk yang varian V dia konsol boxnya itu ada panel empuknya. Kalau yang tipe G nggak ada tempat penyimpanan kecil di bawahnya, sama di bagian sini kita bisa naruh tempat permen gitu atau handphone dalam posisi berdiri. Di sebelah kiri ada dua buah glove box, yang satunya dia ada coolernya, yaitu ada ventilasi AC-nya kecil, dan ada glove box bawah yang dia soft opening mulai dari varian V, bisa dikunci juga loh. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Kijang Innova tipe V ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari all new Toyota Kijang Innova. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, untuk di kabin tengah ini ruangannya juga cukup lega ya. Nah, ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada legroom 5 jari. Kalau di posisi yang paling mundur, lega banget. Kalau paling maju, sisa 2 jari. Jadi tergantung lagi ada orang di jok baris ketiga atau enggak. Dan kalau yang tipe V, enaknya itu dia punya meja lipat seperti ini. Jadi kita bisa main semacam tablet gitu ya, atau makan makanan ringan. Dia maksimal 10 kg dan lengkap dengan cup holder, sama ada gantungan plastik di kanan dan kirinya. Untuk lipatnya tinggal pencet tombol yang ada di sini. Nah, untuk yang di tipe V ini di bagian atasnya itu polos ya, warna hitam doff gini doang. Kalau yang tipe Q atau Venturer dia ada wood panelnya. Di sebelah sini juga ada seat back pocket. Yang sebelah kiri pun sama, ada mejanya. Terus ada seat back pocketnya. Di belakang center console ada power outlet 12 volt 120 watt. Dan karena dia berpenggerak roda belakang, dia masih ada gundukannya sedikit di tengah sini. Untuk di bagian atas ada tombol-tombol buat pengaturan AC double blowernya, atau lebih tepatnya triple blower yang sering orang bilang, karena dia ada di baris kedua dan baris ketiga. Ini untuk ngatur kipasnya, atau kita bisa pencet auto juga, jadi dia menyesuaikan auto climate control yang ada di baris depan. Di sini ada tombol buat matiinnya, dan yang paling kiri ini tombol buat ngeredupin atau menerangkan ambient light yang ada di baris kedua ya. Ada 2 garis di sini. Terus di sebelah kanan ada lampu baca, di sebelah kiri juga sama. Terus ada grab handle gantungan, ada satu lampu lagi di tengah sini. Di sebelah kanan pun juga sama, ada grab handle dengan gantungan. Untuk di bagian jok belakang ini juga sama seperti jok depan ya, dia fabric dan ada aksen seperti kulit macan seperti ini, walaupun namanya Kijang. Ada input SOFIX juga buat naruh kursi bayi di kanan dan di kiri ya. Terus di tengah kalau nggak ada orang, dia ada armrestnya. Nah, ini yang nggak ada di tipe G. Dia juga ada 2 buah cup holder di dalamnya. Terus headrest juga lengkap, bisa diatur naik turun semua. Dan untuk penumpang tengah baris kedua ada seatbelt 3 titiknya yang diambil dari plafon. Oke, lanjut ke door trim. Untuk door trim belakang dia sama seperti door trim depan ya, dia full plastik kecuali di bagian armrest yang ini ada aksen bludernya yang hilang di versi faceliftnya. Terus di bagian belakang dari door handle ini juga ada list panel warna piano black, yang di tipe G itu nggak ada. Door handle-nya juga chrome. Di panel sekitar sini juga warnanya silver, kalau yang di tipe G itu dia hitam doff. Jendela turun sampai habis, tapi emang kalau yang di varian V dan G dia belum auto. Di bagian sini ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan ada reflektor di bagian bawah pintu juga. Oke, sekarang kita turun dulu dan kita masuk ke jok baris ketiga. Nah, untuk masuk ke baris ketiga dia ada tuas di bagian sini yang bisa untuk ngerebahin joknya, dan bisa juga untuk ngatur lipatannya ya. Dia modelnya tuh one touch tumble, jadi cukup dorong satu tuas aja dia akan langsung ngejeblak ke depan situ ya. Oke, ini kita atur dan kita turunin dulu. Kalau dimajuin, ini di posisi jok baris kedua yang paling maju, dia masih sisa 2 jarian ya, jadi lumayan lega. Dan kalau di posisi paling mundur ini habis banget ya, jadi udah mentok. Sebaiknya kalau ada penumpang terutama orang dewasa di baris ketiga, mendingan dimajuin aja sedikit ya, biar ada ruang sedikit. Tapi overall ini masih lega sekali. Untuk headroom masih ada 4 jari. Kalau misalnya gue senderan sama headrestnya,
ada 3 jari, jadi masih lega sekali. Ada ventilasi AC juga untuk di belakang sini, ada 2, ada grab handle di kanan sama di kiri. Cuma kalau di Innova yang baru atau di generasi kedua ini, dia window line-nya kan agak berubah, dia kacanya sedikit lebih kecil ya. Jadi kalau kita nengok ke kanan persis, itu kita nengoknya pilar, jadi mungkin nggak seluas rasanya ya, seperti dibandingin Innova yang pertama ya, yang kacanya tuh lebih normal bentuknya. Di bagian sini ada cup holder dan ada intake buat AC double blowernya, jadi jangan naruh barang-barang yang bau-bau tajam gitu ya di bagian sini. Jangan naruh duren gitu ya, karena nanti baunya itu akan nyebar ke AC belakangnya. Di sebelah kiri ada cup holder juga. Dan kalau yang di Innova generasi kedua ini, headrestnya itu ada 3, karena secara teori dia bisa memuat 3 orang di tengah sini atau di baris ketiga sini ya. Jadi bahkan di sini tuh lengkap dikasih seat belt untuk penumpang tengah. Jadi buat anak kecil mungkin ya bisa buat bertiga, tapi untuk orang dewasa kayaknya cuma berdua aja bisanya ya. Oke, sekarang kita cobain aja. Praktis banget dengan one touch tumble, dan kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Kijang Innova tipe V ini. Nah, untuk mesinnya dia ada 2 pilihan mesin ya, yaitu mesin bensin 2000 cc 4 silinder naturally aspirated seperti ini dengan kode 1TRFE. Jadi ini mesin yang mirip dengan Innova bensin yang generasi sebelumnya. Cuma di versi generasi kedua ini dia sudah diimprove dengan teknologi dual VVT-i supaya lebih irit dan tenaganya sedikit lebih banyak ya. Untuk yang di versi dual VVT-i ini tenaganya meningkat menjadi 139 PS dengan torsi sekitar 178 Nm, dan tenaganya disalurkan ke 2 pilihan transmisi, manual 5 percepatan atau otomatis torque converter 6 percepatan, dua-duanya ke roda belakang. Untuk ruang mesin juga ini nggak serapih yang di versi diesel ya, karena dia nggak ada engine covernya, tapi overall masih cukup oke untuk sebuah mobil MPV standar gini ya. Di bagian kap juga dia emang gak ada peredamnya karena emang mesinnya lebih halus. Yang ada tuh cuma ada di versi dieselnya. Oke, segitu aja untuk di bagian ruang mesin. Yuk kita tutup dulu. Oke, untuk tampilan eksterior dari Kijang Innova generasi kedua ini ya nggak perlu dikomentari lagi ya, karena ini kan mobil udah 5 tahun beredar di Indonesia, jadinya udah sangat familiar sekali ya bagi banyak orang. Dan dibandingin generasi sebelumnya, ini merupakan evolusi yang bagus banget dibandingin generasi pertamanya yang udah lumayan tua ya waktu mobil ini pertama kali keluar. Dan yang barunya itu juga mengambil desain atau beberapa styling cues dari Innova generasi pertama yang facelift terakhir, atau yang sering dibilang Innova Barong ya, karena grillnya itu ngejeblek ke bawah besar gini dan kesannya tuh megah gitu ya. Walaupun bagi selera beberapa orang ada yang nggak suka grill yang segerigaban begini. Untuk yang tipe V, dia ada aksen chrome di bagian sini, dan di bagian sini tuh dia ada aksen silvernya gitu ya. Untuk yang varian G awal-awal dia nggak ada chrome-nya, dan akhirnya yang versi improvement itu dikasih chrome juga ya untuk yang varian G. Untuk lampunya juga karena ini yang tipe V pre-improvement atau yang sebelum improvement, dia lampunya masih sama seperti yang varian G, yaitu lampu reflektor halogen semua ya. Di sini lampu dekatnya, lampu dim, dan lampu senjanya di sisi paling dalam. Kalau yang di versi improvement yang sama-sama 2017 juga, itu dia lampunya sama kayak yang varian Q atau Venturer. Dia proyektor LED di lampu dekatnya, dan lampu senjanya itu jadi LED 4 titik ya. Tapi untuk di bagian bawahnya lampu sen dan fog lampnya tetap halogen. Di bagian sini ada sensor parkir atau corner sensor ya lebih tepatnya. Ada 2 di kanan dan kiri, dan di belakang ada lagi. Untuk velgnya dia sama seperti yang tipe G. Dia singleton 16 inci dengan ukuran ban 205 ya seinget gue. Ya 205 65 R16. Untuk rem depan disc brake, di belakang tromol. Tapi untuk yang di selain tipe Q diesel dia belum ada stability control ya. Untuk yang varian bensin dia ada emblem dual VVT-i seperti ini, tapi untuk yang varian diesel dia polos, nggak kayak Innova generasi pertama yang awal-awal yang dieselnya itu ada emblem D4D, padahal teknologi D4D tetap ada di mesin 2GD yang versi generasi terbaru ini ya. Di bagian spion juga ini ada lampu sen LED-nya, dan ada kayak tambahan chrome yang nggak penting gitu sih, tapi ya selera sih. Dan untuk yang varian V dia ada welcome light di bagian sini, jadi kalau kita unlock di
malam hari dia akan nyorot lampu gitu ya ke sana tuh, kayak menyambut kita gitu. Dan ada sirip-sirip untuk pemecah angin di bagian sini. Lanjut ke samping, door handle dia suara body. Kalau yang tipe Q yang ada tombol keylessnya itu dia chrome, udah dapat talang air. Dan untuk yang varian paket aksesoris luxury ya, dia ada set body molding di samping dengan warna chrome. Lanjut ke bagian belakang, sama juga seperti depannya, ini evolusi yang positif banget dibandingin generasi sebelumnya, karena dia jauh lebih heboh dan jauh lebih megah juga kelihatannya dibandingin generasi pertamanya yang masih cenderung simple gitu ya. Untuk lampunya sendiri dia juga rame ya, walaupun semuanya masih full bohlam halogen. Lampu rem, lampu senja doang, lampu mundur, dan lampu sen. Di belakang sini ada yang belum kijang dan varian sama pilihan mesin ya, 2.0 tipe V. Di sebelah kiri ada emblem Innova. Di bagian sini juga ada kamera mundur yang di tahun ini tuh cuma ada di varian V ke atas doang. Ada list jendela warna chrome untuk yang paket aksesoris luxury, dan di sini juga ada kayak semacam underguard gitu ya di belakang bumper. Untuk kaca sudah ada di wipernya dan ada di foggernya juga untuk yang varian V ke atas. Ada HEMO stop lamp juga di sini, LED, antena shark fin. Terus di bagian bawah sensor parkirnya 2 titik dan ada corner sensor 2 titik. Sama ada reflektor di kanan dan kiri juga. Mufflernya ada di sebelah kanan bawah situ ya. Untuk bagasinya juga di-improve dibanding generasi pertamanya karena dia sudah menggunakan tombol ya pembukaannya. Dan ini kondisi bagasinya Poldi Kijang Innova kalau jok baris ketiga itu lagi ditegakkan. Ukurannya itu lumayan lega dan untuk melipatnya juga gampang. Ini kita turunin dulu kali ya headrestnya biar lega, dan headrest yang penumpang tengah ini itu juga bisa dicopot ya, cuma emang agak seret ini di unit ini, dan lipatnya itu gampang banget. Jadi cukup tarik tali yang ini, nanti dia akan tumble gitu dan kita bisa angkat joknya. Cuma karena headrestnya mentok, kita pakai yang sebelah kiri aja nih, seperti ini. Nah, dia akan langsung terangkat seperti itu, dan nanti kita akan cantolin ke sebelah sini ya. Jadi dia ada cantolannya, cuma jok baris keduanya itu terlalu mundur, jadinya joknya agak mentok ya. Pokoknya you get the idea lah ya. Di bagian sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit sama dongkrak, bisa dikunci juga seperti ini. Cara kunci tinggal putar aja, kalau ke posisi vertikal dia terkunci. Ada lampu bagasi juga di sebelah kanan yang bisa dinyala atau dimatikan, dan ya cuma segitu aja untuk di bagian belakangnya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Kijang Innova tipe V bensin otomatis tahun 2017. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Power Auto, bursa mobil Ocean Park BSD. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description yang ada di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.